Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda semua sehat selalu dan selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala berarti dia berada dalam pertolongannya, berarti dia ada dalam perlindungannya, berarti dia dalam hidayah taufiknya. Selanjutnya, pada video ini saya ingin menjawab pertanyaan mengenai bagaimana cara mendapatkan penerbit yang pernah saya sampaikan pada video pertama saya. Dan demikian, saya ingin meminta maaf karena video ini saya rekam di mobil dalam perjalanan ke Semarang untuk mencari data penelitian disertasi saya. Mohon maaf bila Anda mendengar suara klakson atau suara mobil yang lewat. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan penerbit? Atau mungkin pertanyaannya bisa diganti, bagaimana cara menawarkan naskah yang kita sudah tulis kepada penerbit? Berdasarkan pengalaman yang saya lakukan atau yang telah saya alami, ada dua cara agar naskah kita bisa diterbitkan. Yang pertama adalah dengan cara menawarkan kepada penerbit yang besar. Yang kedua adalah dengan cara diterbitkan sendiri. Mari kita bahas yang pertama, dengan cara menawarkan kepada penerbit. Pada awalnya, pada permulaan saya memiliki naskah, saya sangat bingung bagaimana caranya saya bisa mendapatkan penerbit. Saya berpikir saya berarti harus mendatangi penerbit-penerbit besar itu. Saya berpikir lagi, kalau saya datang, mungkinkah saya diterima oleh mereka? Mungkinkah saya bisa diterima oleh mereka dan naskahnya juga mungkin diterima apa enggak? Yang kedua juga, penerbit itu tempatnya beda-beda dan sangat banyak di Jakarta saja. Apalagi sampai di Solo, di Surabaya, di Jogja, di Bandung. Kalau kita harus mendatangi satu-satu sangat sulit sekali. Ini tidak mungkin saya lakukan. Kemudian saya punya ide. Oh, caranya adalah dengan cara mendatangi toko buku. Lalu saya mengutip alamat email yang ada di buku tersebut. Kemudian saya datang ke toko buku, saya mencatat alamat email yang topiknya sama dengan topik yang saya tulis. Saya tulis 1, 2, 3, sampai 20 alamat email. Kemudian setelah itu saya pulang ke rumah, kemudian saya membuat sebuah proposal yang berisi penawaran untuk penerbitan, kemudian diikuti dengan keterangan mengenai buku atau naskah yang saya miliki. Saya muatkan judul buku, kemudian daftar isi buku atau daftar isi naskah, kemudian saya ikutkan kata pengantarnya, kemudian sinopsisnya, kemudian biografi. Nah, proposal itu lalu saya kirim ke alamat email penerbit yang sudah saya miliki. 20-nya dikirim ke Jogja, ke Bandung, ke Surabaya, ke Solo, terutama yang ada di Jakarta. Nah, setelah itu saya tinggal menanti 2 minggu atau 3 minggu kemudian. Nah, bila ada jawaban dari mereka, dan biasanya sebenarnya dari 20 itu tidak semuanya jawab. Paling tidak 2 atau 4 penerbit yang jawab. 4 penerbit pun yang tidak semuanya menerima. Mungkin yang menerimanya 1 saja atau 2 saja. Yang dari 4 itu yang 2 misalkan
saya telah terima naskah Anda, tapi mohon maaf saya tidak bisa menerbitkannya. Atau yang kedua, satu lagi misalkan dengan alasan yang berbeda, mungkin hanya 2 saja yang mau menerbitkan. Nah, kita kalau ada 2, alhamdulillah kita tinggal pilih satu di antara 2 itu mana yang kira-kira menurut hati kita lebih cenderung untuk melakukan kerjasama. Kemudian bila kita sudah kontak dan deal untuk menerbitkan buku melalui dia, maka pihak penerbit akan membuatkan semacam MOU. MOU ini contohnya perjanjian royalti penerbitan buku. MOU ini terdiri dari 16 pasal. Yang pertama, pasal pertama misalkan serah terima lisensi. Pasal kedua tentang hak pemegang lisensi. Pasal ketiga masa berlaku perjanjian. Terus sampai pasal ke-16 termasuk di dalamnya mengenai hak royalti berapa, hak dan kewajiban penulis, hak kewajiban penerbit. Kemudian juga bila terjadi perselisihan antara penerbit dan penulis, bagaimana cara penyelesaiannya. Itu semua ada di dalam MOU ini. MOU ini semuanya lengkap. Ini lengkap. Kemudian bila Anda menerima dan setuju dengan MOU tersebut, maka Anda tinggal tanda tangan. Kalau sudah sampai di sini, berarti Anda sudah resmi menjadi seorang penulis. Dan naskah Anda akan masuk ke dalam antian terbitan. Karena di penerbit itu kan buku banyak, ada sudah ngantri 1, kedua, ketiga. Nah, buku Anda akan masuk dalam antrian tersebut dalam hitungan mungkin 1 bulan atau 2 bulan kemudian buku Anda akan ada di toko buku. Dan alhamdulillah saya sudah sudah bekerja sama dengan beberapa penerbit. Anda bisa lihat buku saya yang berjudul Kurai Surga dengan Sahadat. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkannya karena tadi saya sedang ada di perjalanan. Nah, itu cara menerbitkan buku melalui penerbit besar. Mudah bukan? Anda bisa cobanya, Anda bisa mencobanya. Anda tidak terlalu repot seperti saya pertama kali bagaimana cara mendapatkan penerbit. Kemudian yang kedua adalah dengan cara menerbitkannya sendiri. Mungkinkah kita bisa menerbitkan buku sendiri? Mungkin bagi Anda yang tidak pernah, mustahil kali ya, kok bisa ya gitu. Bagaimana tahapannya? Mungkin, sangat mungkin, dan mudah sekali. Dan saya sudah melakukannya. Ini buku self publishing. Anda bisa lihat di toko buku atau Anda bisa lihat di pencarian Google. Ini buku hasil self publishing. Caranya gimana? Mudah sekali. Anda tinggal tulis naskah sendiri, edit sendiri, layout sendiri, setting sendiri, bikin cover sendiri. Saya waktu itu untuk cover saya tidak bisa. Saya meminta teman saya untuk membuatkan cover luar ini. Ini agak sulit. Tidak setiap orang bisa karena ada program khusus, aplikasi khusus. Kemudian bila cover sudah jadi, maka Anda tinggal datang ke Perpustakaan Nasional untuk minta ISBN agar buku Anda terdata di Perpustakaan Nasional, dan orang seluruh Indonesia kalau mencari bisa mudah. Maka bila Anda sudah mendapatkan ISBN, Anda tinggal memasukkan ke percetakan. Lalu siapa yang menerbitkannya? Ya sendiri. Kalau saya kebetulan ini menggunakan nama Alsina Press. Sebenarnya buatan sendiri. Kalau Anda misalkan mau bikin nama, misalkan penerbitan Siva Fresh atau Salman Press, bisa saja, atau apa aja dengan nama sendiri. Penerbitnya Salman Press, gitu aja. Mudah bukan? Kemudian setelah penerbitnya ada, semua lengkap dari ISBN-nya ada, Anda tinggal masukkan ke percetakan, ngorder, tapi tentunya dengan uang sendiri.
Dan Anda bisa tentukan sendiri kapan buku itu mau selesai. Besok, lusa, buku itu bisa jadi. Itu kalau cetak sendiri. Tapi kalau cetak sama penerbit, itu kita harus menanti sesuai dengan antrian di dia. Tapi kalau cetak sendiri, tergantung dana yang kita miliki. Maka buku itu bisa cepat selesai dalam waktu yang sangat singkat. Dan Anda sekarang menjadi seorang penulis, dan menjadi seorang yang memiliki penerbit sekaligus. Jadi menjadi seorang pengusaha, jadi penerbit, dan juga menjadi seorang penulis pemikir luar biasa. Anda dalam sekejap berubah menjadi orang hebat. Subhanallah, luar biasa sekali. Nah, kalau boleh saya simpulkan, jadi penerbitan itu terbagi kepada dua. Ada major publishing, yang ini diterbitkan dengan penerbit besar yang lain, milik orang lain, atau yang kedua dengan self publishing. Ini dengan cara menerbitkannya sendiri. Untuk major publishing, Anda bisa lihat buku saya Kurai Surga dengan Syahadat. Untuk self publishing, karya saya adalah Tarafiruqyah Syariah Mandiri, dan itu penerbitnya saya sendiri, Al-Hasinah Press. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul pertanyaan. Lalu apa keuntungannya dari menulis buku? Berapa royalti yang akan saya dapatkan dari penulisan buku ini? Nah, ini sudah mulai hitung-hitungan uang. Di sini ada rezeki memang. Mengenai hal ini, pertanyaan ini akan saya jawab pada video yang berikutnya. Teman-teman, bila video ini dianggap penting, bermanfaat, tolong di subscribe, di like, dan di komen, dan di share kepada teman-teman, kepada orang yang Anda cintai. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.